Jadi kalau kita lihat dari sejak partai ini berdiri sampai 2 pemilu terakhir itu selalu ada seat di situ. Cuman memang 2 pemilu terakhir kita itu terambil kursi kita oleh yang lain. Bahwa di Kendal itu kotanya sangat santri. Berarti kan kita mengembangkan spirit yang program Mas Andi sekarang itu harus lebih dipompa lagi di situ. Kita mau memulai ini sebenarnya kita masih ada akarnya. Cuman ya akar inilah yang perlu kita kasih tanah yang subur, kita sirami, kita kasih matahari yang cukup sehingga dia tumbuh lagi. Di Indonesia ini ada namanya ekonomi biaya tinggi. Kos yang tinggi ini 20-30% itu karena korupsi. Jadi disitulah peran Pak Mahfud. Ya salam. Ya Imam. Teman-teman langsung aja Mas Miftah Sabri. Tepuk tangan dong. Nih biasanya manggil bro nih. Bro, biasa bro. Tapi ini harus berlatih Mas Miftah Sabri. Kenapa? Karena hari ini HMM Media kita ngundang caleg yang seru banget. Nah ini sejak pertama gue kenal lo Mas, sampai sekarang itu impresi yang nggak berubah. Lo tuh selalu menyenangkan, selalu seru. Dan mudah-mudahan nih teman-teman yang ada di rumah yang nonton bisa dapat edukasi dan terhibur. Nih kalau beliau nih ilmunya banyak nih. Mas Miftah Sabri ini ada di Dapil Jateng 1. Jateng 1, SKS Kabupaten Kendal, Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang. Jadi saya singkat SKS saja. SKS. Semarang, Kendal, Salatiga. Nih orang branding. Dia cepet banget ya. Daripada bingung kan? Kabupaten Semarang, Kota Semarang. Kabupaten Kendal, Kota Salatiga. SKS saja. Semarang, Kendal, Salatiga. Mas, ini buat yang kenal ya. Ini ada logonya, mohon maaf lahir batin. Nyantai anak ini apa namanya katanya Gen Y sama Gen Z kalau terlalu serius dia nggak nonton. Mas, kan kita kenalnya kan lo orang e-commerce, orang bisnis, orang branding, dan seterusnya. Lo nih khilaf atau gimana nih masuk politik? Enggak juga. Jadi sebenarnya ada di dunia ini 2 jenis orang kan. Orang yang menekuni single disiplin dalam hidupnya. Jadi dalam hidupnya dia melakoni satu profesi terus. Tapi ada yang kedua, ada yang dalam hidupnya tuh ada patahan-patahan melakoni berbagai jenis profesi. Lo yang kedua? Nah, saya yang kedua. Jadi ada periode hidup gua itu jadi akademisi, jadi intelektual, dosen. Saya pernah jadi dosen di ilmu politik UI. Hampir 8 tahun, 9 tahun. Nah, waktu mahasiswa saya juga aktivis. Gini-gini ketua senat dulu. Walaupun sekarang namanya BEM ya. Saya tuh senat lah, senat mahasiswa di akhir-akhir. Kemudian mungkin karena orang bilang ini kali ya, energinya agak banyak, kayaknya perlu dites lagi energi untuk yang lain. Nah, sebenarnya kecelakaan. Jadi ketika terjun dalam dunia penelitian di kampus, waktu itu aku ditantang pimpinan untuk membuat software waktu itu. Yaitu yang kalau sekarang udah biasa bagi orang, tapi dulu itu baru pertama. Namanya Quick Count, Mas. Nah, jadi software aku ditantang oleh pimpinan untuk membuat software Quick Count. Waktu itu kita Lab Politik UI namanya, Pusat Kajian Politik UI sekarang. Itu tahun berapa Mas? Kalau lo masih Pilkada DKI pertama kali, waktu pemilihan Vokal lawan Adang Darjatun. Itu Quick Count belum familiar di kita? Sudah pernah ada di 2004 Metro TV, tapi waktu itu kan internasional banget. Yang terlibat itu adalah waktu itu sudah dibikin, tapi waktu itu Pilkada DKI. Nah, kita kampus UI mau terlibat dalam demokrasi pertama langsung di Jakarta, tapi saya di-challenge oleh pimpinan saya bahwa kita cuma ada budget 20 juta untuk membuat Quick Count. Nah, aku tuh punya latar belakang matematik ketika SMA, saya suka lomba-lomba gitu kan, olimpiade, sains, sebagainya. Jadi saya agak ngerti matematik agak sedikit lebih advance dari teman-teman saya di ilmu politik. Nah, saya berpikir yang saya tahu itu metodenya sangat sederhana, nggak ribet sebenarnya. Itu di sampling TPS-nya, kemudian ditarik datanya, kemudian dikeluarkan dalam bentuk grafis di TV. Kalau orang nggak mengerti, itu dipikir itu keren banget. Padahal itu nggak rocket science, itu biasa. Cuman memang waktu itu belum ada HP smartphone kayak sekarang. Itu zaman masih SMS kan. Nah, long story short, saya pikir karena saya secara matematik dan statistiknya sederhana, dan karena saya anak UI, anak asrama, teman kita kan aktivis lintas kampus.
Jadi saya cari aja yang paling jago di ilmu komputer UI. Di ilmu komputer UI untuk bikin. Nah, saya brief. Dia mengkonfirmasi apa yang saya bilang. Wah, ini mah gampang, Bro. Logiknya sederhana. Terus, tapi gue nggak bisa bikin. Gue lagi banyak proyek. Nyerah dong. Nah, itu udah anak yang paling jago. Nah, di situ saya belajar. Informasi kan mesti A1. Oh. Nah, akhirnya karena yang paling jago di UI generasi saya lagi sibuk, akhirnya saya pergi ke ITB. Nah, saya punya jaringan lagi kan, telepon lagi nih anak ITB. Lu bisa nggak bikin yang kayak gini-gini? Gue gini-gini, apa namanya? Ini nih, gue nih bukan tukang oprek, Bro. Tapi gue kenalin lu dengan teman gue yang jago ngoprek, dikasih lah namanya. Nah, dikasih seorang anak jago ngoprek. Dikasih nomor handphonenya waktu itu. Nah, nomor handphonenya 0856 7654321. Nomor cantik dong. 0856 IM3 7654321. Halusinasi langsung bermain. Memang jago nih. Nomornya aja cakep. Iya kan? Saya telepon tuh anak. Nah, waktu itu aku juga belagak-belagak aja. Bro, ini dibilang orang lu jago. Nah, nama anaknya Ahmad Zaki. Bukalapak. Nama anaknya Ahmad Zaki. Jadi lu dibilang orang lu jago nih. Begini. Nah, ini hebat dia hebat. Oh, bisa Bang. Tapi saya hanya ada budget 10 juta. Kalau bisa, kerjain, kalau enggak. Oke, dia bilang. Nah, long story short lagi, beberapa hari kemudian saya panggil ke UI. Biasalah rapat, kita peneliti agak udah senior, nunggu 3 jam. Selesai masuk. Saya jelasin metodenya. Terus dia bilang, wah, kalau gitu susah juga ya Bang. Di telepon lu bilang gampang, sekarang lu bilang susah. Nah, tapi, inilah yang namanya entrepreneurship. Dia bilang begini, sabar Bang, 3 hari lagi saya datang. Singkat kata, 3 hari lagi dia datang. Dia bilang gini, Bang, ini kita perlu alat. Nah, kalau alat ini ada, solve problem dengan budget yang disiapkan. Tapi kalau nggak ada, saya nyerah. Kita mesti cari alat ini. Alat apa tuh? Nah, waktu itu, ini another side of story nih. Aku tuh mission impossible, Mas. Aku sudah cek dengan teman di Metro. Gimana cara bikinnya? Itu budgetnya 350 juta. Dan provider alatnya namanya GSM Mobile Modem. Itu agak gede kayak hard disk gitu. Aku udah cek. Dan aku hanya budget 20 juta. Bayangin kan? Nah, 10 juta di split untuk honorarium peneliti, transport, 10 untuk teknologi. Dan aku udah limitin 10 juta. Nah, di sini spirit entrepreneurship to never say no. Dan inovatif. Nah, ini anak muda ini bilang, kita harus cari Siemens C35. Ini adalah Siemens ketika Siemens sebagai perusahaan teknologi Jerman yang high-tech itu, telco satelit, dia masuk kepada teknologi handphone. Sehingga dia buat overspec C35 itu. Kemampuan nyedot datanya tinggi. Barang ini udah nggak ada. Akhirnya kita naik bis dari UI ke ke Roxy. Mencari itu dapat Mas. Satunya 350.000. Udah second. Beli 2 saya bilang. Oke, itu gaya deh. Anak muda kan? Anak muda itu kan bisa ngapain pokoknya. Dapat Mas. Dan kenyataannya kita bikin. Jadi sejarah Mas. Itu pertama kali saya bikin dengan Jack TV. Itu Bang Timbo pemretnya. Bang Timbo. Ownernya adalah Erick Thohir dan Tommy Winata. Dia datang ke ruangan kita Mas. Dia datang ke ruangan kita ngeliat. Itu HP cuma 2 gini. Ya kan? Terus ngetik-ngetik. Nah, penelitinya 2 orang. Saya sama Hasan Nasmi itu, yang disebut itu. Yang tadi itu kan, yang sekarang di 02 tuh, ya kan? Tuh itu. Terus Zaki yang buat IT-nya. Nah, itu tuh ingat banget tuh Mas Erick datang dengan Tommy Winata. Wah, ini bercanda. Pakai celana pendek. Gini cara bikinnya. Dia pergi. Nah, terus pematerinya yang di TV itu, bos saya Mbak Dani. Direktur Pusat Kajian Politik UI. Dan tahu nggak satu lagi siapa? Doktor baru pulang dari Australia. Namanya Bima Arya Sugiarto. Wow. Belum bikin carta politika, Mas. Belum ada. Toto belum ada. Pak Wali Kota ya? Baru berdua jadi wali kota. Ini pengamat, dia lihat. Yang kelak, dia mendirikan perusahaan, bisnisnya begituan. Nah, artinya, itulah awal persahabatan saya dengan Zaki. Nah, berhasil, Mas.
dia cuma kasih 10 juta. Waktu itu istilahnya tuh dengan uang 10 juta itu semesteran di ITB itu cuma 1,2. Jadi bisa bayar mungkin 5-6 semester. Nah, itulah awal persahabatan Dan saya. akhirnya bikin Bukalapak di garasinya, Mas. Nah, bersahabat lah. Udah seperti Ade sendiri, begitu dia lulus kuliah. Nah, sebenarnya pengalaman pertama saya itu saya sudah bisa memprediksi. Ini anak bakal jadi orang besar. Karena dia never say no kan. Dikasih tantangan, dia cari solusinya. Iya. Dan kemudian saya tahu, bertahun-tahun kemudian dia ceritain apa yang dia lakukan. Ternyata di jeda waktu itu dia tanya dengan ahli, dia tanya dengan profesornya atau temannya gimana men-solve problem itu gitu. Jadi artinya ketika kita dihadapi dengan sebuah tantangan, nah akhirnya jadi teman Mas, jadi teman. Nah itu saya udah jadi asisten kan, udah ngajar. Saya ngajar di UI di Departemen Politik, ngajar metode penelitian, ya statistik gitu-gitu kan. Nah itulah yang berkembang kemudian menjadi begitu dia lulus. Dia sempat ke Amerika sebentar di Oregon, kemudian dia ikut wirausaha mandiri dari Bank Mandiri dan saya dengan dunia saya Mas di kampus meneliti dan di saat itu saya sudah bersahabat sama Mas Sandi tuh. Oh, Sandi. Nah, udah kenal, saya berteman sama dia dari tahun 2005 kan. Jadi saya suka tuh ngasih-ngasih analisis politik kepada beliau secara pribadi, kepada grup usahanya karena kan waktu itu dia punya kelompok usaha Rekapital dan Saratoga tuh mulai punya portofolio di tempat-tempat yang ada pemilu kan. Dia tanya tuh misalnya dia punya grup di sini, siapa nih yang mau jadi bupati di situ, wali kota, kemana nih kita harus membaca petanya. Nah itulah yang akhirnya berkembang. Akhirnya kita buat perusahaan bareng Mas, yang nggak niat juga tuh buat perusahaan bareng itu buat website. Saya kan punya jaringan Waktu misalnya. booming website. Waktu awal booming website. Kenal bupati di mana ya kayak yang sampai buat sekarang ini lah ya kan udah saya kerjain dulu waktu itu zamannya website. Iya. Nah cuma memang itu lucu lagi, dasar kita tuh kan masih muda, kita lihat dan saya sederhana aja. Waktu itu awalnya Barack Obama. Iya. Barack Obama lagi booming. Waktu itu www.barackobama.com tuh keren banget. Iya. Bagaimana dia menggunakan websitenya untuk mengorganizing community, membangun relawan. Dan saya bilang lagi, ya lu contoh ini aja gitu. Nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing. Akhirnya tuh, Pak lumayan Mas. Itu tuh pokoknya buat perusahaan dan kemudian Zaki dan teman-teman Fajrin yang sekarang di Telkom ya kan ada Sinuk yang jadi CTO-nya buat perusahaan. Kemudian saya kenal satu bupati, gubernur, udah kenalin. Nah, itulah awal pertemanan. Nah, disitulah kecelakaannya, Mas. Akhirnya saya punya portfolio beberapa startup digital yang sekarang itu justru sudah pada exit semua. Jadi kan belakangan startup ini berkembang, masuk investor-investor jadi seri B. Nah, itu patahan kedua. Nah, di ujung patahan itu Mas Sandi terjun ke politik. Nah, ketika Gerindra nih ya, waktu Mas Sandi di Gerindra. terjun ke politik untuk Pilkada DKI kan. Oh, Pilkada DKI didukung oleh akhirnya terjadilah sebuah inovasi politik waktu itu. Pasangan Anies Sandi gitu. Mungkin sekarang boleh lah dijadiin cerita. Makanya sebenarnya saya ada buku, saya tulis di situ bahwa sedikit banyak adalah kita nih berperan kontribusi peran sejarah waktu itu. Ada peran sejarah. Di mana tuh? Persisnya di mana? Jadi persisnya jadi waktu itu Mas Sandi sudah diputuskan untuk menjadi calon gubernur dengan Mardhani Alisera PKS. Saya ditelepon sama Sandi. Gimana menurut lu? Nah, saya bilang, jangan Bang, kalah saya bilang. Ini berat karena tanpa diduga Pak SBY mengumumkan AHY kan. Nah, kemudian dan Anies Ahok Jarot. Jadi ada dua. Dan waktu itu angkanya Mas Sandi itu menurut saya belum cukup kuat kalau kita harus lawan gitu. Saya bilang, Bang, mau agak gila-gila dikit nggak? Maksud lu apa? Ngalah aja, kita bangunin Mas Anies malam ini. Karena paginya kita udah meeting sama Mas Anies. Pagi-paginya ada meeting antara Mas Anies sama Mas Sandi. Di meeting itu kesimpulannya, Mas Anies nggak mau jadi wakilnya Mas Sandi. Karena waktu itu Mas Anies habis dicukupkan tugasnya, jadi Mendiknas. Karena kita yang udah kerja, kita yang lobby partai, wajar dong waktu itu kalau kita waktu itu maunya Sandi, Anies. Tapi Anies nggak mau. Saya maunya jadi gubernur. Nah, udah selesai. Udah close book. Nah, Mas Sandi
bener ya. Nah cuman ini anak muda lagi, ini prinsip never say no Mas. Yang penting, ini gimana? Menang nggak? Menang Bang, saya bilang. Padahal ya kita memompakan optimisme aja sebenarnya. Ya kan? Menang, nah terjadilah yang terjadi. Oke. Akhirnya, apa namanya ya, inovasi. Sebenarnya inovasi politik, dan istilah saya waktu itu, politik legowo aja Bang, saya bilang. Ya kan, yang ini strategi. Kalau memang kita harus berkolaborasi dengan Mas Anies untuk mengalahkan incumbent waktu itu yang sangat kuat, kita maju aja gitu. Dan terjadilah gitu. Akhirnya round 2, di round pertama kita runner up, di round 2 kita akhirnya bisa menang. Dan itu jadi profil Bang Sandi sampai sekarang ya? Orang yang legowo, orang yang punya visi politik gitu ya? Artinya dia nggak baperan. Ya nyantai aja, data rasional, lihat data driven, dalam semua langkahnya dia data driven. Sampai hari ini kan apa namanya, di timnya beliau itu kuat dengan data ya. Baik data media, data kualitatif, kuantitatif, termasuk data. visi Bapilu sekarang kan sangat data driven banget. Oke, biar panjang kan? Harus dikat. Jadi guys, itu sedikit soal Bang Miftah ya, atau Mas Miftah. Kita tuh pasti kenal lo Mas, suka nggak suka nih. Mungkin lo nggak suka, tapi emang orangnya Sandi dalam tanda petik ya. Makanya cerita ini bisa melatar belakangi gitu ya. Teman-teman jadi paham, oh Miftah Sabri itu sebenarnya sejarahnya panjang, dan di luar dari relasi dengan Mas Sandi sebenarnya banyak hal yang udah dia achieve sampai sekarang. Ya artinya saya gini loh, ini bisa iya bisa enggak. Karena gini, dalam politik itu kan ada 3 rumus yang kalau mau bertahan. Loyalitas, kejujuran, dan kepercayaan. Kepintaran nggak ada Mas. Nggak ada di 3 itu. Nggak ada. Kepintaran bonus. Saya dengan Mas Sandi itu ya akhirnya sudah menjalani pertemanan dan persahabatan tuh 18 tahun Mas. Melewati 3 tadi. Oh ini juga, pasang surut juga. Pasang surut juga. Biasa lah ya. Pertemanan kan gitu, akhirnya memang susah saya. Minum Mas. Ya, kalau bisa dikatakan iya, tapi akhirnya bisa dikatakan tidak juga gitu. Karena menurut saya kan kalau orangnya itu kan kesannya kayak gimana gitu. Akhirnya saya temen sama dia. Akhirnya, jadi saya mungkin sampai, dan itu juga yang mungkin kita jaga dalam persahabatan kita. Istilah beliau tuh gini, lu selalu ingatin gua ya katanya. Dan lu jangan pernah berubah. Kalau lu udah mulai begini-begini gua nggak suka sama lu. Memang itu, dia marah kalau saya udah mulai gimana? Mantap, ini bagus, dia nggak suka. Karena dia nggak butuh lo yang kayak gitu. Nggak butuh, itu main lain aja. Artinya, ya akhirnya kan kita punya film favorit tuh. Ini mungkin baru di sini saya buka. Nih asik. Oh, maaf Mas Andi, nggak apa-apa ya. Kita punya film favorit, The American President. Oh, Michael Douglas. Michael Douglas tuh, dia kan presiden. Terus ada chief of staff-nya tuh yang teman sekolahnya itu. Nah dia main biliar kan. Ketika dia mulai tensi tinggi, dia main biliar di White House. Ada adegannya dia shoot. Terus dia karena udah punya jabatan, mulai berjarak. Dia akhirnya ngomongnya, excuse me Mr. President. Michael Douglasnya marah. Don't Mr. President me. Nah, aku tuh sering beberapa kali mulai, oh udah mantap Pak. Don't Pak nih. Kan ya enak kan? Ya gitu-gitulah ya. Artinya mungkin ya kayak Mas Imam dengan Pak Mar juga lah. Artinya kita memang ditugaskan jadi evil advokat. yang angel advokat yang lain aja. Dan itu yang dibutuhkan orang ya kan, kabarnya ya, orang tuh makin tinggi sebenarnya makin kesepian. Ya kan, circle-nya makin sedikit, makin kecil yang harus dia bisa filter. Tapi sometimes itu jadi beban juga. Jadi ada, sorry Mas Andi, aku tuh ada sering kena red flag Mas. Sering kena red flag. Lu jangan sering ketemu gua ya katanya. Karena kalau kita ketemu itu jadi habis waktu. Karena awal gitu kan. Jadi lu jangan sering ketemu gua lah, capek gua ketemu lu. Karena padahal dia waktu makin mepet. Makin mepet. Ya tapi akhirnya mudah-mudahan persahabatannya abadi lah. Tapi di psikologi kan ada Mas. If you make a friendship more than 10 years, you will make a friendship entire your life. Jadi kalau udah 10 tahun, menurut hemat saya akan bertua sama dia berteman. Itu susah itu. Karena udah 18 tahun. Frekuensinya udah ketemu. Ya jadi saya udah tahu lah. Kalau dia lagi marah, ya udah gitu. Dan nggak apa-apa kepada kader-kader P3 saya kasih tahu. Saya bukain lagi. Jadi gampang. Kan banyak yang sekarang minta schedule. Mau ke daerah apa sebagainya.
pastikan dalam setiap schedule itu paginya Mas Sandi harus olahraga. Oh, kenapa? Nah, ini menarik. Jangan marah Bang Sandi. Jadi Ini bocoran bocoran. Satu-satunya dari persahabatan saya yang juga mencoba meneladani beliau. Dia kan suka baca, saya suka baca. Dia suka angka, saya suka angka. Dia terjun politik dengan konsep saya suka. Satu-satunya tuh sportsmanship. Hanya olahraga saya nggak ikut-ikutan. Jadi kalau dia udah lari, saya nggak ikut, saya pakai sepeda. Nah, tapi unik Mas Andi itu. Olahraga itu sudah berpengaruh ke personality beliau. Jadi kalau beliau di hari itu agak suka marah-marah, berarti paginya nggak lari. Karena lari itu ngerilis stresnya juga. Nggak tahu lah aku teorinya apa. Jadi saya sederhana. Kan tahu tuh misalnya kita jarang ketemu. Jarang saya ketemu itu jarang. Begitu ketemu nih, saya minta waktunya malam. Gesternya nggak enak. Tiba-tiba dia nggak enak. Saya tanya aja sama ajudan. Olahraga nggak seperti. Tadi pagi, iya bang, bapak tadi nggak lari gitu ya. Jadi kepada kader-kader yang mengundang Mas Sandi ke daerah, supaya mood beliau oke, pastikan pagi Mas Sandi olahraga. Ini dari Ordal nih. Dari Ordal. Thank you tuh, diingetin ya. Jadi teman-teman kalau ngundang Mas Sandi jangan lupa paginya olahraga. Sekarang kita main ke dapil, Mas. Dapil, kita langsung main dapil. Ini Bagus. penting nih. Ini dapil nih. Ini karena video ini Mas akan kita taruh micro targeting di dapil-dapil. Oh, keren. Nah, kita kepengen tahu nih, Mas Miftah ngelihat dapil satu ini, Jateng satu, itu kayak gimana? Apa tantangannya dan apa yang mau Mas taruh di sana? Menurut saya khusus kita di P3, Jateng 1 itu daerah basis kita. Jadi kalau kita lihat dari sejak partai ini berdiri sampai 2 pemilu terakhir itu selalu ada seat di situ. Cuman memang 2 pemilu terakhir kita itu terambil kursi kita oleh yang lain. Sehingga dalam perjuangan ini saya memang minta ditugaskan kepada Mas Sandi untuk ditaruh di situ untuk bisa istilah saya itu istilah Mas Sandi itu make P3 great again. Kita di sana tuh bukan mengambil kursi, tapi kita restore our seat, mengembalikan kursi kita. Nah, zoom in lagi di Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Salatiga. Khususnya di Kabupaten Semarang dan di Kendal, kita tuh nomor 2, Mas. Jadi kita tuh nomor 2 di DPRD kota kabupatennya. Nomor 1-nya PDIP, nomor 2. Cuman gapnya memang tinggi. Mereka double digit, kita single digit. Tapi kita partai nomor 2 punya pimpinan. Nah, cuma memang di pemilu lalu itu terjadi ketidakparalelan antara perolehan di kabupaten, khususnya di Kendal, dengan di RI-nya. Jadi ada yang memilih kabupatennya itu X gitu, pemilih di RI-nya di kabupaten itu X 0,6 gitu. Jadi ada 40% yang hilang. Seandainya inline saja, pasti kita dapat kursi. Apa yang terjadi? Nah, berarti kan nggak tahu lah ya di saat itu berarti kita harus diagnosanya sudah ada. Kita don't look backward, look forward aja. Nggak enak ngomongnya. Mudah-mudahan artinya kerjasamanya lebih baik lah. Antara RI dengan yang di bawahnya itu harus lebih baik di 2 kabupaten itu. Ini kan yang Bang Sandi bilang ya, kalau bisa inline. Paralel. Presiden, RI, kabupaten, kota kita satu. Jadi, nah tipologinya karena kita ini partainya kaum santri, kalau di Jawa itu kan Clifford Girls kan, santri abangan priai. Jadi gitu, kita ini camp kita adalah camp santri. Jadi di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang itu sangat Islami, Mas. Kalau kota Semarang yang setiap hari sering kita kunjungi nih sebagai orang-orang yang dari berbagai daerah, memang itu sangat merah lah, sangat nasionalis gitu. PDIP kuat sekali, kandang banteng. Gitu. Tapi kalau misalnya di Kabupaten Semarang, di Kabupaten Kendal, itu sangat santri. Bahkan Kendal itu ya, menurut saya kan udah masuk ke semua kecamatan, ke desa-desa, itu syahdu, Mas. Begitu termasuk waktu sholat, itu tuh kayak berlomba-lomba, azan, bersaut-sautan. Waduh, asik banget. Itu setiap desa ada masjidnya. Masjidnya nggak satu, Mas. Dan itu berlomba-lomba buat buat masjid yang bagus gitu. Itu Kendal itu sangat santri. Terutama Mas Sandi nggak sih, Mas? Benar-benar terjun ke lapangan. Terutama di Kaliwungu. Bukan kayak Mas Sandi ya, pada akhirnya itu sebagai contoh yang baik menurut saya karena yang paling tinggi dalam terutama Kaliwungu, terutama Kaliwungu tuh bahkan Kaliwungu itu saya bertemu kan dengan tokoh di sana, kiai, ulama, kemudian juga yang mengerti itu. Jadi bahkan Kaliwungu itu justru lebih tua
penyebaran Islam dan pesantren itu ratusan tahun. Ketimbang dalam sejarahnya ya, ketimbang misalnya ke Pekalongan gitu. Jadi awal batik itu, jadi tradisi batik itu kan ketika Jawa yang tadinya Hindu Buddha tidak ada konsep aurat, mulai masuk Islam. Islam ada konsep aurat, harus menutup aurat, itulah batik. Jadi batik itu kan bagaimana kita, nah itu adanya di Kaliwungu. Nah santri-santri ini setelah mendapatkan ilmu dari kiai-kiai di Kaliwungu itu pergi ke Pekalongan. Di Pekalongan ilmu membuat batiknya diturunkan di situ dan jadi industri dan juga akhirnya menjadi kota santri dan juga kota batik. Nah itu yang saya temukan di Kendal dan itu selama ini kayak aku pun gitu ya. Nah mudah-mudahan nih kan dengan kita turun ke bawah itu kita jadi tahu seperti itu. Jadi aspirasi seperti apa yang bisa kita perjuangkan. Apa yang lo temuin, Mas? Iya, artinya kan aspirasi apa? Kalau saya lihat bahwa di Kendal itu kotanya sangat santri. Berarti kan kita mengembangkan spirit yang program Mas Andi sekarang itu lebih dipompa lagi di situ, santripreneur kan. Jadi jangan hanya melihat santri itu hanya membahas kitab kuning, hanya menjadi guru ulama, itu benar. Tapi kan masuknya Islam aja kan Islam ini bawa pedagang, entrepreneur. Sejarah politik Islam bahkan syarikat dagang Islam untuk mengimbangi mengimbangi pedagang-pedagang kolonial dan Cina waktu itu kan. Artinya apa? Santri itu pemberdayaan ekonomi, menjadi pengusaha. Nah, menurut saya program santri digitalpreneur yang sudah digalakkan Mas Andi di Parekraf itu bisa dipompa terus nanti di Kendal dan di Kabupaten Semarang. Demikian juga di Kabupaten Semarang, Mas. Kabupaten Semarang itu juga khusus di P3 ya, saya ngerasa kalau kita turun, kan saya akhirnya membuat tim di desa-desa, Mas. Membuat tim di desa ini, tim di desa, saya masuk. Dan saya meminta kepada tim saya, nah itu kan bertanya tadi, kayak Mas Andi, saya coba meniru beliau gitu. Udah saya mau dengan tim, kita nggak ada meeting. Usahakan kalau nggak kepaksa, kita nggak meeting di restoran. Saya mau datang ke rumah kordes kita, ke rumah korcamat kita. Begitu ketemu, Mas, ternyata tuh yang jadi tim itu, saya P3. Nah itu kan di desa. Berarti kita menandakan bahwa partai kita ini memang itu ada sampai ke desa pada masanya. Cuman mungkin ini yang perlu kita revolve lagi. Gimana cara revolve-nya, Mas? Nah, lo kan orang politik nih, Mas. Ini penting nih. Yang saya coba sekarang, saya dilibatkan lagi dalam proses politik ini. Ajak lagi, jadi tim, kita ngobrol, duduk, dan akhirnya itu tadi, saya merasa kayak blessed gitu, Mas. Kayak Allah yang memberi, dituntun kejahatan satu itu, wah memang keren. Dan itu tuh banyak, Mas. Sampai ke desa, Mas. Artinya saya membuat relawan-relawan di desa itu, walaupun kan diarahkan oleh Ketua Bapilu kita dan Pak Amar kan, bahwa upayakan coba cari pemilih baru, anak muda, emak-emak. Cuman kan once kita mengumumkan tim, banyak yang mau bergabung. Dan ternyata ketika aku tanya kenapa gabung, kita dulu kok P3 kok di sini, kita P3 kok, kita P3 artinya kita mau memulai ini sebenarnya kita masih ada akarnya. Cuman ya akar inilah yang perlu kita kasih tanah yang subur, kita sirami, kita kasih matahari yang cukup sehingga dia tumbuh lagi. Jadi insya Allah sepanjang kita turun ke bawah ya, aku rasa ya jalanin aja maksimum aja, ikhtiar. Udah ada garis tangannya yang jadi itu kan. Cuman kalau kita prinsip 4 As Mas Andi itulah. 4 As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nah kerja keras ya pergi pagi pulang pagi lah, satu hari 10 titik, satu hari 11 titik. Kerja cerdas, ada konsep, ada data, pakai data, mana daerah basis, mana daerah yang kita mesti pendekatan lebih, mana yang harus kita lepas. Dan kerja tuntas, ya sampai selesai dan terakhir ikhlas. Mas, kalau gue dengar penjelasan lo tadi ya, Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang itu kan kayak punya uniqueness tersendiri. Betul. Ya. Dari sisi daerahnya, spiritualitasnya, urban non-urbannya, segala macam. Itu gimana? Pendekatannya berarti beda-beda, Mas ya, tiap daerah ya? Ya agak beda memang, harus terus terang saya rasakan. Saya kalau di Kota Semarang itu memang ratusan tahun juga nih umur kota kan. Kota dagang, semua orang datang dari berbagai tempat, dan sekarang sudah menjadi metropolitan. Dan dia cenderung abangan. Di Semarang Selatan tuh yang, kalau kita masih percaya pada pengelompokan lama ya, Semarang Selatan tuh masih santri, masih bisa masuk tuh. Kita jual P3. Masih. Tapi kalau kita misalnya masuk di utara, di tengah-tengah tuh, itu sudah sangat merah. Nah, tapi sekarang kan trennya semangka, Mas. Kan perjuangan melawan perjuangan membela Palestina ini kan
ketika semua platform-platform Yahudi ini memban bendera Palestina kan muncul orang di internet Semangka. nah, Jateng satu itu semangka, Mas. Oh. Ya semangka kan? Iya, hijaunya di pinggir. Hijaunya di pinggir, tengahnya merah. Dan kita sekarang di koalisi yang sama kan, Ya. mendukung Ganjar Mahfud. Ganjar Ya. Mahfud. Jadi ini memang koalisi semangka. Dan jadi punya peluang juga ya Mas ya, Punya karena peluang. beririsan. Mas, sekarang gue mau nanya soal ini. Kan kalau kita lihat, ini gue juga belajar dari Mas Andi, which is jangan-jangan asalnya dari lo juga. Enggak juga, Nih. enggak. Kan Jangan gitu. isu dari 2022 menurut banyak penelitian kan selalu 3 nih. Ketenaga kerjaan, ya kan? Harga bahan pokok, ya kan? Yang ketiga tuh mungkin ada yang korupsi, kadang nggak ada ganti-gantian, tapi penegakan hukum. 2 yang di atas. Job Ini price. ada di dapil Mas Miftah juga ya? Ya artinya gini, ketika politik itu ini kan ya juga sering di Bang Sandi menyampaikan berulang-ulang how to win heart and mind of people. Dan itu kita harus nggak bisa enggak turun ke bawah. Makanya saya ini pas hari Selasa, Mas. Ini kan Selasa bertarung. Saya tuh Senin Selasa aja di Jakarta. Rebu sampai Ahad saya di dapil. Di bawah. Nah, bawah kan kita tanya. Nah, di dapil saya pun juga melakukan survei kecil-kecilan. Melakukan FGD. Kita ketemu orang itu kan FGD semua. Memang sepanjang dari almost 8 tahun terakhir itu isunya 2 itu memang, job and price. Job, price, living cost, tapi nanti nomor 4 ini anti korupsi gitu, pemerintahan yang bersih. Nah, di bawah saya merasakan itu juga. Cuman kan mungkin gini Mas, di podcast ini juga mungkin izin saya sampaikan bahwa orang kan melihat gini, approval rating kepada pemerintahan Presiden Jokowi itu tinggi. Kepuasannya tinggi. Tapi kenapa ya masyarakat ketika ditanya problemnya itu mengatakan 3 problemnya. Pertama, price yang masih dianggap mahal. Kemudian harga-harga. Misalnya pertama price, yang kedua job, lapangan pekerjaan. Yang ketiga sebenarnya terkait juga biaya hidup. Ini kan terkait nih. Biaya hidup, kamu akan nggak mengatakan masalah biaya hidup ketika kamu punya pekerjaan dan kamu harga-harga murah. Artinya pendapatannya. Nah, saya akhirnya renung-renungkan dan saya bahas sama beliau, apa ya? Dapat saya jawabannya, Mas. Jadi masyarakat menganggap Presiden Jokowi itu bekerja keras sebagai presiden. Kita bisa rasakan. Dia mengerti apa permasalahan rakyat, dia responsif, berada di tengah masyarakat. Tapi pada akhirnya ketika ada prioritas-prioritas, beliau memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Dia membangun jalan begitu banyak, membangun jembatan, waduk, MRT, sekarang kereta cepat. Tapi ini semua per hari ini dirasakan belum membuat kehidupan pribadi rumah tangga orang lebih baik. Lebih baik, oke. Jadi orang, dan kita respect to our president, you build so many bridges, you build so many road, you build tall, MRT, but you still not fulfill my pockets. Jadi ini tantangannya. Nah, menurut saya inilah tantangan kita juga sebagai pendukung koalisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kita sudah sepakat bahwa kita ini juga berada di camp keberlanjutan. Tapi kita akan melanjutkan ke pemerintahan ini di bawah pemerintahan Ganjar Mahfud untuk fokus yang 2 tadi. Bagaimana kita akan create more jobs dan create harga yang lebih terjangkau. Nah, artinya apa? Bukan mungkin ya, saya yakin, dan menginterkoneksikan antar kota dengan jalan-jalan. Itu yang tapi belum selesai. Kota ini ketika dihubungkan kan perlu ada barang yang mengalir. Nah, produksi barang ini yang mungkin harus lebih ditingkatkan. Dan setelah kita lihat ternyata kos yang tinggi itu, Mas, di Indonesia ini ada namanya ekonomi biaya tinggi. Kos yang tinggi ini 20-30% itu karena korupsi. Jadi disitulah peran Pak Mahfud. Jadi sebenarnya harga-harga yang mahal itu, beras misalnya 12.000, asli itu bisa 10.000. 2.000-nya ini karena korupsi. Nah, inilah Pak Mahfud perannya di next administrasi ini untuk bisa memimpin langsung
bagaimana menciptakan harga-harga yang murah itu tidak lagi dikorupsi. Demikian juga pekerjaan. Kita melihat bagaimana walaupun jembatan sudah dibangun, tol sudah dibangun, airport sudah dibangun, kita masih dengar kok. Masuk sana lewat pintu belakang, sogok. Kalau nggak punya orang dalam, nggak bisa masuk akademi, sekolah kedinasan dan sebagainya. Nah ini kan yang membuat yang pekerjaan jadi susah. Nah ini juga yang mungkin aku rasa dengan adanya Pak Mahfud menjadi pasangan Pak Ganjar, beliau akan menjadi panglima untuk menciptakan pemerintahan yang clean sehingga inefisiensi dan korupsi-korupsi itu bisa membuat harga-harga lebih murah. Yang kedua, bagaimana dengan kita menegakkan aturan, nggak ada lagi orang-orang titip sana titip sini, sehingga kita yang bisa dapat pekerjaannya memang yang layak dapat pekerjaan. Nah itu mungkin yang kalau pertanyaan yang tadi, ya itu yang terjadi juga di dapil saya gitu. Jadi ketika bertemu masyarakat terkonfirmasi, puas dengan pemerintahan, tapi kantong kita masih dikit. Kok harga-harga masih mahal? Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita. Dan kita nggak boleh membiarkan mereka tuh terbiasa tangan di bawah ya, BLT segala macam. Bukannya itu nggak baik ya, tapi kalau nanti mereka terbiasa seperti itu juga daya ungkitnya kan juga. Mohon maaf ya, ini nggak apa-apa. Mulai agak serius, cut nih mas. Mulai agak serius. Mohon maaf, ini kan saya berasal dari camp intelektual. Iya. Saya berasal dari akademisi juga gitu. Dan saya ini milenial, muka aja yang tua mas. Ya kan? Saya ini milenial tua mas. Saya lahir 84, umur saya masih 39, tahun depan 40. Tapi memang kalau jalan dengan Mas Sandi, saya abangnya. Nah, ya kan? Begini, orang bilang Indonesia maju. Indonesia emas 2045. Indonesia maju. Bolehlah di forum ini pertama kali saya mulai kritik. Maju itu tidak hanya fisik, bro. Iya. Maju tapi kalau kita masih korupsi-korupsi lihat penegakan hukum nggak ada. Ini masih bisa lihat pintu belakang lihat orang dalam, nggak akan maju kita. Di negara maju tuh nggak ada lagi kita bisa, hukumnya harus imparsial misalnya. Yang kedua, maju itu kan juga harus terkait dengan income per kapita. Kalau kita lihat sekarang, artinya kan masyarakat itu di drive ekonominya oleh apa? Ekonomi yang maju itu ya harus mau tidak mau lewat industri kan. Begitu industri itu kan kita harus invest more di SDM. Nah, SDM ini, aku jadi punya pengalaman juga karena kan 4-5 tahun belakangan ini saya tinggal di Amerika, nemenin istri lagi studi dan bertemu dengan anak-anak muda Indonesia yang sedang di sana studi dan sekolah. Artinya mungkin juga nih kalau kita P3 dapat kepercayaan banyak, kita harus memperjuangkan apa di parlemen itu, Mas? Apa? Kita memperjuangkan bagaimana kalau dapat beasiswa itu nggak harus pulang ke Indonesia. Kalau menurut saya, India itu nggak ada kayak gitu, Cina nggak ada kayak gitu. Jadi kalau dapat beasiswa ya dia terus aja di situ kalau memang mau berkarir di sana. Dan kita mungkin sudah saatnya juga memperjuangkan di parlemen itu duit kewarganegaraan. Jadi kalau misal kita punya anak-anak Indonesia yang sedang PhD di Amerika, punya anak lahir di Amerika, dia bisa punya paspor Amerika sama Indonesia. Karena apa? Itu yang terjadi, Mas, dengan para inovator-inovator India yang ada di Silicon Valley, inovator-inovator India yang ada di di Amerika, sehingga jadi wakil presiden sekarang, Mas, orang India, Mas. Kemudian jadi Google, kemudian di Facebook, di mana-mana. Nah, CEO banyak perusahaan. Karena apa? Ternyata dunia ini semakin global. Tidak ada lagi sekat-sekat kewarganegaraan. What is the name of passport, Mas? Nah, artinya ini juga menurut saya ini kan akhirnya banyak network juga di internasional. Banyak yang bilang kayak gitu. Mas, kan Mas orang politik, bisa nggak ya? Banyak loh, Mas. Yang akhirnya mereka diam-diam punya paspor 2. For some cases terjadi pernah sahabat saya Bas Archandra Tahar kan. Sebenarnya kalau kita tuh kayak di India udah nyantai, Mas. Artinya ini juga menurut saya pemikiran-pemikiran yang beyond infrastructure dalam menuju Indonesia maju gitu. Nah, makanya dalam prinsip dan Pak Mar dan Mas Andi sekarang ketum dan ketua Bapilu dalam membuat campaign kita ini, kan kita ke tengah nih sekarang, Mas. Kita tidak lagi identity kan. Kita harga murah, kerja mudah, hidup berkah itu ya itu tadi. Bagaimana perjuangan ekonomi. Bagaimana kita mendorong kalau seandainya nanti P3 ini dapat seat pemerintahannya, nun sewu, pemahaman saya, kita mungkin tidak lagi fight, Menteri Agama ya P3, why harus Menteri Agama? Kita Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, give it to the best cadre of P3, we create more jobs, kita buat industri yang lebih, kita Menteri Perindustrian P3, Mas, karena itu yang sesuai dengan
tagline kita hari ini gitu. Dengan hidup berkah apa? Kita buat industri di mana-mana. Lewat kader-kader terbaik di partai kita. Nah, jadi artinya kemudian karena saya senang juga melakukan diskusi dengan network intelektual di milenial tua ini, Mas. Mereka juga bilang, sebenarnya nama P3 itu keren loh. Partai Persatuan Pembangunan. Regardless the logo and our group and grassroots kita ya. Artinya kan unity and development. Iya. Jadi kalau kita mau development, kita mesti unity. Tapi kenapa terjebak dengan, nah itu kata Mas Sandi, kita keluar dari ceruk lama, masuk ke green ocean tadi. Jadi kalau dulu mungkin dulu kita berfokus di P3 di green lake, danau hijau. Itulah pesantren, kalangan santri. Tapi kan total dari pemilih ini 37%. Tapi kalau kita ke green ocean, ekonomi hijau. Berarti kan anak muda, Mas. Anak muda tuh yang Gen Z ini kan seneng. Limbah plastik, ayo kita olah. Itu ekonomi hijau. Kemudian emak-emak, ekonomi UKM rumah tangga, itu ekonomi hijau. Nah, kalau kita move our party ke tengah, maka kita akan mendapatkan ceruk lebih banyak lagi. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud oleh Mas Sandi. Dalam kenapa dia berulang-ulang kampanye-nya. Karena kalau kita melihat pemilih di Indonesia itu seperti sebuah samudra, Mas. Kalau kita hanya fokus di our lake, itu kecil sekali. Ya. Tapi kalau kita pergi ke oceannya, itu besar. Nah, itulah sebenarnya, dan itu terasa kok. Ketika kita membangun relawan, ketika kita mulai ambil isu tengah, tanpa kita kehilangan air dari green lake kita tadi. Artinya kita tetap ketika sowan ke dapil, ketemu Pak Kiai, ketemu ulama, ketemu tokoh-tokoh lama yang mendukung kita. Tapi untuk mendapatkan ceruk 57% pemilih baru ini, kita mesti ke market baru tadi. Dan simptomnya atau gejalanya itu terlihat dari kualitas caleg P3 sekarang. Iya, dan ada banyak orang-orang hebat yang sekarang on board. Dan aku merasa juga di dapil kok keren. Ini keren nih, maksudnya saya melihat para ketua DPC di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, line up-nya imbang. Yang muda-muda ada, yang senior-senior ada. Dan saya yakin kalau yang muda-muda ini menggunakan teori green ocean tadi, insya Allah kita bisa, menurut saya target Pak Mar dan bersama Mas Sandi untuk bisa 40 kursi itu bisa dicapai. Sangat masuk akal. Reasonable. Okay. Mas, terakhir ke dapil, apa yang lo mau janjikan? Insya Allah kalau lo terpilih, lo akan taruh di situ, entah bentuknya pengabdian, program atau apa. Nah, ini menarik nih. Karena saya ini kan, ini menarik. Saya bahasa selalu gini, di dapil nih. Oke, Mas. Ini mungkin jarang saya keluarin kalau di Jakarta. Oke. Wes, aku nggak mau janji-janji. Karena menurut aku, politik ini karo dolanan ini podo. Politik kayak main-main. Iya, politik main-main. Kalau main itu mesti serius. Main mesti menang. Jadi Mas Miftah ini main untuk menang. Jadi mari kita main bareng. Kalau janji-janji, nanti aku dibilang ngapu sih, Mas. Tapi kalau bisa saya omongkan, saya lagi-lagi ini astagfirullahaladzim. Saya ini nggak boleh nyombong-nyombong nih. Saya tuh benar-benar meniatkan di dalam hati saya mau menjadi penyambung lidah masyarakat di Semarang, Kendal, Salatiga di pusat. Karena DPR RI itu insya Allah yang saya tahu, kan kita ini pemain juga di Jakarta. Kalau teman-teman DPR ini, Mas, ngerjain tugas yang benar, maju itu dapilnya. Karena DPR RI itu benar-benar punya hak kan, punya hak legislatif, kontrol dan budget. Nah, dan infrastrukturnya sekarang sebenarnya sudah cukup. Nah, jadi kalau insya Allah nanti ada RI dari P3, ada DPRD provinsi, ada kabupaten, maka pembangunan di tempat dapil itu akan jadi lebih maju. Saya nggak mau janji apa-apa karena kan fungsi DPR itu jelas. Jadi kalau saya ditanya mau ngapain, saya mau jadi pembela, the guardian, penjaga dan penyambung lidah rakyat dan pemilih di SKS tadi, Semarang, Kendal, Salatiga di Jakarta. Yang kalau sudah duduk di DPR RI maka saya bisa membantu Bupati Kendal, Bupati Semarang, Wali Kota Semarang, Kota Salatiga membawa anggaran-anggaran proyek, berkolaborasi. Jadi nambahin anggaran bupatinya mana, anggaran provinsi gubernurnya mana, dan RI. Yang selama ini P3 belum ada. Sehingga, nun sewu teman-teman sekalian, mungkin saya kepada para pemilih, dan juga dulu mungkin para simpatisan dan basis, mungkin saya menyampaikan ini nih, curhat.
anggota dewan kita di kabupaten kota yang dari P3 selama ini. Mas harus duduk. Saya selalu iri, Mas, kalau kita turun aspirasi. P3 cuma bisa ngasih aspirasi yang dari kabupatennya dan provinsi. Karena kita nggak punya RI. Nggak punya RI. Misalnya partai sebelah ada traktor, ada bantuan pupuk, ada bantuan perbankan ini. Yang mereka punya RI. RI wes akeh, Mas, daripada kabupaten dan provinsi. Nah, kira-kira itu, Mas. Dari situ saja saya sudah melihat bahwa banyak gunanya. Nah, saya selalu mengatakan latar belakang kami secara pribadi memang seorang aktivis dan memang orang yang senang untuk ngurusin yang begini-begini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada saudara-saudara pemilih, calon pemilih, simpatisan, itu niat saya. Jadi janjinya nggak ada, tapi niatnya ada. Ingin menjadi penyambung lidah, the guardian, kemudian juga aspirator. Nah, ini agak keluar idealisnya nih. Dan secara realisme permainan, aku pemain politik. Dalam permainan itu dolanan, harus menang. Tapi secara idealisme saya punya yang tadi. Karena walau bagaimanapun, saya ini dosen ilmu politik UI, Mas. Di kuliah representasi itu ada 3 jenis anggota DPR. Kan? Nah, yang paling tinggi levelnya itu yang representatif. Dia memang benar-benar mewakili rakyat yang diwakili. Keren, itu niatnya. Keren. Sekarang pertanyaan cepat. Ini paling bahaya nih. Melayani atau dilayani? Melayani. Keputusan tepat atau populer? Tepat. Mengutamakan rakyat atau konstituen? Dua-duanya. Rakyat dan konstituen sama lah. Ya, oke. Keadilan atau kesetaraan? Keadilan. Ketegasan atau fleksibilitas? Fleksibel. Itu dia. Karena politik itu pada dasarnya Nggak boleh kaku. Mas, ini benar-benar terakhir. Baik. Ini kita dedikasikan juga untuk anak muda, khususnya pemilih pertama. Jadi nama segmennya tuh Hai Anak Muda. Hai anak muda. Nah, Hai Anak Muda, titik-titik. Nah, titik-titiknya Mas yang isi. Waduh. Bebas, terserah. Mau harapan, mau saran, mau apapun. Nah, sekarang kita langsung mulai. Hai Anak Muda. Pilih P3, karena P3 sekarang udah beda sama P3 yang dulu. P3 sekarang adalah partainya para pemuda. Partainya para pemudi, kita fokus pada penciptaan lapangan kerja, 17 juta lapangan pekerjaan untuk anak muda. Kita fokus kepada bagaimana anak muda terlibat dalam perekonomian sehingga menciptakan harga-harga yang lebih murah. Dan kita fokus bagaimana anak muda itu hidupnya berkah. P3, partainya pemuda-pemudi. Partainya pemuda-pemudi. Memang jagoan ini. Miftah Sabri. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Bang, Mas, sukses untuk aktivitas di Dapil. Yang terbaik, semoga Allah memudahkan. Amin. Dan mudah-mudahan menang. Itu yang kita harapkan bersama. Sekali lagi terima kasih Mas Miftah. Teman-teman, makasih udah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita percaya politik itu nggak hanya gimmick. Politik itu juga visi, misi, dan pengabdian. Saya Imam Reno, sampai jumpa.